Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bagi Engkaulah segala pujian, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Ini hidup kami, dan sekali lagi kami persembahkan di dalam tangan-Mu. Let your will be done. Biar kehendak-Mu yang jadi sempurna dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk saudara. Hari ini saya diminta untuk berbicara tentang ekonomi. Saya nggak tahu nyambungnya dari mana sama yang tadi sudah dibicarakan ya saudara. Tapi nggak apa-apa, ini saya berdoa bisa menjadi bekal buat setiap kita. Dan sekali lagi saya tidak akan panjang-panjang, ini hanya appetizer sebelum nanti main course-nya Ibu Iin akan berbicara bagi setiap kita. Tapi boleh saya menanyakan sedikit, saya harap kejujuran bagi setiap kita. Tidak apa-apa untuk terbuka dan kita jujur. Saya tidak akan menanyakan lebih detail. Saya mau tanya, siapa yang kau merasa saat ini engkau merasa engkau masih kekurangan secara ekonomi? Boleh angkat tangannya. Ada? Oke, ada. Boleh saya tanya di antara kita yang kau merasa cukup secara ekonomi? Ada juga, boleh angkat tangannya. Oke, engkau cukup. Saya mau tanya, apakah ada di tempat ini engkau merasa engkau kaya, engkau berkelimpahan, engkau punya more than enough? Ada? Ada 1, 2, 3, 4. Oke, saudara. Mayoritas daripada kita merasa kita kurang. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah Pengkhotbah 5 ayat 10 saudara. Kalau saya minta untuk ditampilkan, saya boleh minta untuk ditampilkan Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10. Saya akan baca bagi setiap kita. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun menjadi sia-sia. Saudara, ketika kita mencintai akan uang, kita mencintai akan kekayaan, tidak ada yang namanya puas, tidak ada yang namanya cukup, apalagi berkelimpahan. Kita berpikir saat penghasilan kita hari ini 1 juta, kita berpikir kalau kelak kita punya uang 10 juta kita akan merasa cukup. Tapi nyatanya tidak. Kalau kita udah punya uang 10 juta, kelak nanti kalau kita punya uang 100 juta kita ngerasa cukup. Nyatanya tidak. Makanya kalau Anda tanya sama orang-orang kaya, Anda tanya nih ke satu orang kaya, Bapak kaya ya? Uangnya banyak ya? Saya yakin jawaban dia apa? Enggak, uang saya cukup, uang saya nggak banyak. Kenapa? Karena even orang yang punya uang banyak pun tidak akan pernah merasa dia kaya. Tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan pernah merasa puas. Itu kenapa orang terkaya di dunia pun sampai saat ini, kalau ditanya Anda kaya ya, dia nggak akan merasa kaya. Kenapa? Karena kekayaan tidak akan pernah bisa membuat kita merasa puas. Kalau kita masih terikat dan cinta akan uang, dan itu semua bentuknya adalah kesia-siaan. Dan banyak di antara kita berpikir, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa punya lebih? Ada yang bilang harus kerja keras. Ada yang bilang harus rajin, ada yang bilang harus bangun pagi. Tapi sore itu kalau saya lihat ada bapak-bapak berusia mungkin lanjut 50, 60, 70 tahun masih ngayuh akan becak. Kerja keras enggak? Kerja keras. Tapi apakah dia lebih kaya daripada saya? I don't think so. Saya rasa tidak.
Saya punya pegawai hari ini yang kerja di kandang ayam. Dia bangun jam berapa? Dia bangun jam 2 subuh. Bangunnya pagi, kerja keras. Apakah dia lebih kaya daripada saya? I don't think so. Tidak, saudara. Masalahnya di mana? Kali ini ada di Pengkhotbah 4 ayat yang keempat. Saya mau bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Pengkhotbah 4 ayat yang keempat, terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Aku tahu juga bahwa manusia bekerja begitu keras hanya karena iri hati melihat hasil usaha tetangganya. Semua itu sia-sia belaka, seperti usaha mengejar angin. Artinya apa? Kalau kita bekerja keras, kita berusaha karena tujuannya untuk bersaing dengan saudara kita, itu pun akan menjadi sia-sia. Itu pun tidak akan ada hasilnya. Kalau kita bekerja keras, ingin punya lebih daripada teman kita, daripada saudara kita, itu pun akan menjadi hal yang sia-sia. Saya berani berkata bahwa right here, right now, saat ini saya adalah orang yang paling kaya. Saya orang yang paling berlimpah. Saya orang yang paling berkelimpahan dan punya more than enough. Why? Because my Father is the owner of heaven and earth. Saya orang yang paling kaya. Saya orang yang punya lebih daripada cukup. Saya orang yang berkelimpahan. Why? Because sebab ayahku adalah yang punya surga dan bumi. So I have enough, even more than enough. Saya punya cukup, bahkan lebih daripada cukup. Saya nggak peduli Anda punya apa. Mungkin ada yang punya mobil lebih daripada 10. Mungkin ada yang punya rumah lebih daripada 20. But I tell you what, saya mau berkata kepadamu, I have more, saya punya lebih. Kenapa? Karena ayahku yang punya dunia dan punya surga. Mau Anda punya seluruh dunia pun, Anda masih kalah kaya sama saya. Karena ayahku yang punya surga dan bumi. That is how rich I am. Itu betapa kayanya saya. Dan kalau Anda mau jadi kaya juga, kuncinya bukan kerja keras, saudara. Kuncinya yuk sama-sama jadi anaknya bapak saya, saudara. Bapak saya terbuka tangannya. Siapa yang mau jadi anak bapak saya? So you are the owner of heaven and earth, because you are the son of the owner of heaven and earth. Anda akan menjadi yang empunya kerajaan surga dan bumi, sebab Anda adalah anak daripada yang punya surga dan bumi. Saya kemarin lihat sebuah peristiwa di mana keponakan-keponakan saya, Miel dan Elion, sedang rebutan popcorn, saudara. Dan Anda tahu, buat kita popcorn tuh nggak ada harganya. Bahkan popcorn yang kemarin ada di hotel itu gratis, nggak ada harganya. Oke? Nah, satu ketika adiknya Elion ini kehabisan popcorn, maka dia minta ke cicinya, minta popcorn.
Yang pertama cicinya lakukan adalah dia sembunyiin popcornnya, saudara. Dia nggak mau bagi-bagi. Padahal dia masih punya nih. Dia nggak mau bagi-bagi. Maka kita sebagai orang tua bakal ngasih popcorn lagi nggak ke cicinya? Ya enggak. Dia masih punya, tapi dia nggak mau bagi-bagi. Maka kita nggak memberikan. Maka yang dipunya oleh cicinya Mil, ya segitu-segitu aja. Selang beberapa menit, 10 menit kemudian, hatinya cicinya ini berubah. Dia mau untuk membagikan popcornnya ke adiknya. Dan ketika dia membagikan popcornnya ke adiknya, maka popcorn yang ada di tangannya dia habis. Karena semua dikasih ke adiknya. Maka kita sebagai orang tua, omanya terutama, langsung jalan saudara keluar, beliin 2 popcorn, kasih ke cicinya. Tiba-tiba cicinya punya more than enough. Kenapa? Karena dia giving, karena dia memberi. Yang Tuhan berikan kekayaan kepada kita bukan untuk kita. Karena kita akan cukup. Anda dikasih uang 1 juta enough, itu cukup kok. Toh semuanya gede-gede, ada di tempat ini sehat-sehat. Cukup, uangmu tuh cukup. Tapi kenapa kita merasa kurang? Yang pertama kita membandingkan. Loh, dia mobilnya BMW, kok saya mobilnya cuman Kijang. Loh, dia punya rumah 10 tingkat, kok rumah saya cuman 1 tingkat. Itu pun sewa, gitu kan. Masalahnya kita membandingkan, saudara. Itu yang membuat kita merasa gak cukup. Padahal kalau ditanya Anda cukup atau gak cukup. Cukup. Kita itu punya cukup. Tapi ketika kita sadar bahwa yang kita punya ini bukan punya kita. Dan kita willing to help others. Kita mau menolong orang lain. Kita mau untuk membagikan. Kita mau untuk menyalurkan. Maka Tuhan lihat, oh, dia butuh lebih karena dia akan memberi lebih. Maka di saat itulah kapasitas kita diperbesar. Supaya apa? Supaya kita bisa give more. Kita bisa memberi lebih. Kita bisa membantu lebih. Karena buat Tuhan yang namanya uang itu gak ada gunanya, itu gak ada artinya. Sama kayak omanya Miel, omanya keponakan saya ngasih popcorn buat dia. Popcorn tuh gak ada harganya, saudara. Mau dia minta 1 kilo popcorn pun, buat dia gak ada harganya. Buat omanya itu murah, gak beban. Ngasihnya tuh gak beban. Yang beban apa? Kalau Miel dikasih popcorn 1 kilo, yang ada dia batuk. Dia gak bisa bawa, kalau dia gak bagi-bagi dia gak bisa bawa, gede banget. Kalau dia gak bagi buat orang lain gak akan dikasih. Tapi once the moment they start to give, mereka mulai untuk membagikan, maka saat itulah dia akan diberi lebih. So the key to being prosper, kunci untuk menjadi berkelimpahan adalah to give more, untuk berbagi lebih, saudara. Anda rasa ini paradoks, ini gak masuk akal, ini gak mungkin. Tapi ya nyatanya begitu. Bapak kita the owner of heaven and earth kok. Elon Musk cuman mau menguasai Mars, gak ada apa-apanya. Bapak kita lebih kaya. Bapak kita lebih kaya. Anda tahu Yesus waktu di bumi, Tuhan Yesus nih, mau memberi makan 5.000 orang, nggak punya uang.
Artinya apa? Di rekeningnya Tuhan Yesus, itu duitnya gak banyak saudara. Anda tahu untuk memberi makan 5.000 orang, itu cuma butuh uang 25 juta. Uang sekarang ya, itu cuma butuh uang 25 juta kira-kira. Saya yakin rekeningnya adik saya aja lebih tinggi daripada rekeningnya Yesus pada waktu itu. Artinya apa? Tuhan Yesus pun gak punya uang kok pada waktu itu. Ingat peristiwa Tuhan Yesus diminta untuk bayar pajak 4 dirham. 4 dirham itu murah sekali. Itu mungkin sekitar 400.000. Murah sekali. Itu pun dia gak bawa. Bayangin. Itu pun dia gak punya. Artinya apa? Mungkin kita yang di sini di rekeningmu lebih banyak daripada rekeningnya Tuhan Yesus di zaman itu. Tapi kenapa kita masih merasa nggak cukup? Kenapa kita merasa nggak kaya? Karena kita nggak sadar, who are you? Who am I? Siapa kita? Buat Tuhan Yesus santuy aja. Gue gak bawa duit, gak punya uang di rekening. I am the son of God. Aku anaknya Tuhan. Aku raja. Gak perlu bawa uang di rekening, gak perlu punya uang di rekening. I just need to ask and He will provide for me. Aku hanya perlu minta dan Dia menyediakan untuk aku. Itu mentalitas orang kaya. Meskipun saat ini yang di kantong gak banyak, but you are the son of God. Engkau ini anak Allah loh. Bapakmu ampunya surga dan bumi. So have peace in your heart. Punya damai di hatimu. Ini punya damai saudara. Punya rasa aman di hati. Because He will provide. Dia akan mencukupkan untuk engkau. Kalau Anda merasa kurang, Anda mau hidup lebih, sok kasih lebih saudara. Belajar untuk kita memberikan lebih. And He will give you more. Dia akan memberikan kepada kita lebih. Satu ayat penutup bagi setiap kita. Amsal 21 ayat yang kelima. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. This is what I want to tell you. Ini yang saya mau ceritakan kepada Anda bekal untuk tahun ini. Yang pertama, rancangan orang rajin yang dimaksudkan adalah plan in detail, merencanakan dengan detail, Kalau orang merancangkan gedung ini dan dia cuma berkata, saya mau nanti kira-kira ada panggung di depan, ada LED di depan, setelah itu ada balkon, setelah itu ada lantai. Terus mungkin ada 5 tiang lah. That is not detail, itu nggak detail. Bisa nggak jadi gedung? Nggak bisa. Perlu sebuah rancangan yang detail di mana ukurannya bahkan sampai down to the millimeter. Sampai senti, sampai milimeter. Itu diukur saudara. Tiang ini beratnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, itu ada ukurannya. Itu plan in detail, itu merencanakan dengan baik. So, kalau Anda mau berkelimpahan, mau mendatangkan kelimpahan nih, hidupmu ini tolong direncanakan dengan detail saudara. Hidupmu ini direncanakan dengan detail. Nggak ada orang yang bilang saya mau kaya, caranya gimana nggak tahu. Nggak bisa. Anda harus merencanakan, oke, this is what I have. Saya bisa masak, saya bisa main musik. Kalau saya mau kaya,
Dengan skill saya masak dan main musik, saya mau ngajarin orang nih. That is planning. Saya mau ngajarin orang, oke, kalau satu orang bayar 1 juta, saya mau ngajarin 2 orang, berarti 2 juta dalam sebulan. Oh nggak cukup. Kalau saya mau punya penghasilan 10 juta, artinya saya mesti ngajarin 10 orang nih dalam sebulan. That is planning. Plan in detail. Plan in detail. Plan and in detail. Yang kedua adalah jangan tergesa-gesa. Dah, 2 ini bekalnya. Yang pertama, plan in detail. Semua dirancangkan. Nggak ada orang ditanya, mau usaha apa? Nggak tahu. Tapi saya mau jadi pengusaha, tapi nggak tahu mau usaha apa. Nggak bisa, saudara. Plan in detail, rencanakan. Ini yang saya punya, saya mau jual ini. Di saat itu Anda bisa jadi pengusaha. Caranya jualan gimana? Oh, lewat online shop. Itu namanya detail. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Ada orang yang berpikir, bobo tidur besok bisa jadi kaya. Impossible, nggak bisa. Jangan tergesa-gesa. Ada tawaran investasi dengan hasil 100% setiap bulan. Jangan, saudara. Simpen uang di saya, nanti saya kembalikan 10 kali lipat. Jangan, saudara. Jangan tergesa-gesa. So 2 itu bekal saya. Saya akan ulangi dan setelah itu saya akan selesai. Yang pertama, rajin untuk planning, rencanakan in detail. Merencanakan dengan detail. Dan yang kedua, jangan tergesa-gesa. And always remember that you have enough. Anda ini punya cukup. Kenapa? Because your father is the owner of heaven and earth. Ayahmu adalah yang punya kerajaan surga dan bumi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.